Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Dipurwita. Saya dari kelas 3 Perbankan Syariah Aceh. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Statistik Terapan. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin pembahasan yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat ada 5 poin yang akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu ada pengertian statistik. Yang kedua, contoh statistik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peranan statistik dalam sebuah penelitian. Yang keempat, ada populasi. Dan yang kelima dan terakhir itu ada sampel. Itu semua poin-poin yang akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pertama pada poin 1, yaitu pengertian statistik. Poin pertama yaitu pengertian statistik. Bisa dilihat di slide yang ada di sini. Pengertian statistik itu merupakan ilmu yang mempelajari penerapan statistika dan komputasi atau teknologi komputer ke seluruh bidang yang terkait di dalamnya. Nah, di dalam alat analisis dalam statistika ini berbentuk numerical description yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis setiap data yang diperoleh dari populasi dan sampel. Dan juga statistik terapan ini terdiri menekankan pada pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS atau Stata dan juga software pengolahan data lainnya. Statistik terapan ini biasanya dilakukan oleh peneliti baik di dunia pendidikan maupun non-pendidikan. Biasanya juga peneliti ini menggunakan SPSS atau Statistical Product and Service Solution yang merupakan suatu program komputer statistik yang mampu memproses data statistik secara. Nah, statistik terapan juga menghasilkan berbagai output yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan edufriend. Nah, itu dia teman-teman pengertian statistik terapan. Nah, dalam statistik terapan juga ada contohnya loh dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas di next slide berikutnya. Nah, pada poin kedua ini kita akan membahas contoh-contoh statistik terapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum nih contoh-contoh statistik terapan dalam kehidupan sehari kalian? Oke, bisa dilihat ya di slide berikut ini ada 4 contoh yang saya ambil. Yaitu yang pertama ada perhitungan laba, rugi, jumlah uang yang diperlukan dalam belanja bulanan dalam rumah tangga. Dan juga dalam perhitungan indeks prestasi mahasiswa, lalu pada dunia bisnis itu cara memperoleh keuntungan dalam sebuah proyek. Seperti peluang menanam saham, pada bidang industri itu statistika banyak juga loh digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, itu dia contoh-contoh yang dapat saya sampaikan. Ada 4 contoh statistik terapan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu kan contoh-contoh statistik terapan dalam kehidupan sehari-hari pada sebelumnya ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih peranan statistik terapan dalam sebuah penelitian. Langsung saja ya. Jadi statistik ini memegang peranan yang penting dalam penelitian, terutama metode penelitian kuantitatif. Statistik terapan berperan baik dalam penyusunan model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat atau instrumen, dan pengumpulan data. Dalam penyusunan desain penelitian, dalam penentuan sampel, dan dalam analisa data. Dan ada juga nih beberapa teknik yang dapat digunakan seperti regresi, ANOVA, atau juga SAM. Nah, kita akan masuk pada pembahasan poin keempat, yaitu apa? Populasi. Di sini saya akan menerangkan populasi menurut para ahli. Jadi, bisa dibilang populasi menurut para ahli ini merupakan sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik yang sama, yang menjadi objek inferensia. Dan perlu diketahui bahwa pengertian populasi ini terbagi menjadi 2, yaitu pengertian populasi dalam statistika dan pengertian populasi dalam ilmu biologi. Sebenarnya pengertiannya itu sama, hanya sedikit berbeda dan menjelaskan subjeknya saja. Intinya itu tetap sama, yaitu populasi sebagai kumpulan individu atau elemen. Nah, jika kita udah tahu populasi itu apa, belum lengkap ya kalau kita belum tahu sampel itu apa sih. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu sampel. Kalian udah tahu belum nih sampel itu apa? Tadi kan populasi itu kumpulan atau elemen ya. Sekarang sampel itu adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel ini disebut juga sebagai contoh.
atau nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Nah, di slide ini itu ada perbedaan populasi dan sampel. Populasi itu sendiri merupakan sekelompok objek pengamatan ataupun penelitian yang bisa berupa benda, binatang, manusia, atau bilangan, atau yang lainnya. Sebagai bahan penelitian, populasi mempunyai karakteristik tertentu, lengkap dan juga jelas loh. Dan juga populasi ini bisa dikatakan sebagai totalitas dari semua objek yang hendak diteliti. Sedangkan sampel itu bagian kecil dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan karena bisa dianggap mewakili populasi itu sendiri. Seperti itu teman-teman, itu perbedaan populasi dan juga sampel. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu contoh populasi dan juga sampel. Di sini saya akan menjelaskan contohnya agar kalian itu tahu dan bisa membedakan mana sih populasi dan juga mana itu sampel. Di sini ada contoh. A pergi membeli sebuah kelengkeng di toko buah. Kumpulan buah kelengkeng itu ditumpuk pada sebuah rak. Untuk memastikan rasa dari buah kelengkeng tersebut, A kemudian mengambil beberapa buah kelengkeng dan dicoba langsung. Karena nih si A ini membeli kelengkengnya tuh manis, jadi si A membeli di toko tersebut. Jadi, populasi pada ilustrasi di atas ini adalah seluruh buah kelengkeng yang ada pada rak di toko buah tadi. Adapun sampelnya itu apa? Coba tebak. Ya, betul. A itu mengambil sebagian kan yang tadi kecil itu, sedikit itu untuk menentukan rasa manisnya. Nah, itu tuh sampelnya. Kalau populasinya itu tadi buah kelengkeng, nah sedangkan sampelnya itu adalah buah satu yang dicoba untuk menentukan itu manis atau tidak. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kekurangan datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.